Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ikhwani al-izzah rahimani wa rahimakumullah. Silahkan yang ada ambil kitab muqarrar yang sambil menyelam sambil minum air gitu ya. Atau terjemahannya sambil belajar terjemah. Paling ringannya kita menuntut ilmu, alat yang kita pakai indera itu adalah pendengaran. Itu paling ringan itu, mendengar gitu. Tapi pendengaran dalam bahasa agama ada dua, ada as-sam'u, ada istima'. As-sam'u ini sekedar mendengar, al-istima' itu lebih menyimak istilahnya, mendengar, menyimak. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fastami'u itu istima'lah. Nah, Allah tidak berfirman, tidak berkata fasma'u, tapi fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan diamlah. Nah, semoga kamu dapat rahmat. Kemudian di atas itu lagi dalam menuntut ilmu itu, kalau sampai semua sarana bisa digunakan, entah bisa direkam atau ditulis dan sebagainya. Al-Imam Asy-Syafi'i di diwannya, diwan syairnya pernah berkata begini, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu adalah seperti binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu, dan tulisan itu adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, maka ikatlah buruan yang kamu dapatkan itu dengan tali yang kuat, bil hibalil wasiqah. Kemudian kata beliau di syair berikut, di bait kedua, faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Adalah termasuk suatu kebodohan kamu mendapat memburu kijang. Nah, wa tatrukaha, sudah didapat tapi malah dilepas, tidak diikat. Itu yang saya ini. Di tahun 2016 atau 2015 saya pernah ke Cilengsi Bogor, di Masjid Al-Barakah, pusat TV Roja dan Radio Roja. Waktu itu maghrib saya datang dengan adik ipar saya. Masya Allah, itu masjidnya lebih besar ini, dua kalinya ini kan masjidnya, luasnya itu penuh sampai ke emperan. Yang namanya ikhwan itu semuanya, akhwat ada di atas, di lantai atas gitu kan. Itu kadang-kadang ada yang bawa jet, ada yang bawa catatan, semuanya. Begitu semangat mereka itu menuntut ilmu ini. Ada kesan memang dari kawan-kawan saya ketika membandingkan antara Madura lah secara umum lah, hanya untuk beberapa daerah mungkin di kota-kota masih nampak gitu ya. Tapi kalau di tuh Masya Allah jauh sekali dengan di Jawa. Di Jawa itu saya sebut satu contoh saja, di Burulawang itu ada seorang kiai, Kiai Muhsin namanya, rahimahullah, sudah wafat, sekarang diganti anaknya. Itu setiap hari Ahad pon atau apa gitu, jadi sebulan sekali itu ada pengajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Itu jamaahnya Masya Allah, semua jamaah laki-laki perempuan yang sepuh-sepuh tua-tua bawa buku itu semuanya, sampai ke emperan masjid semuanya, depan-depan rumah semuanya begitu. Itu sampai pakai truk, contohnya pakai truk. Iya. Kalau di Madura itu yang populer dan viral ya, sudah beberapa tahun terakhir ini, itu Kiai Haji Sinwani. Itu di masjidnya itu, dan beliau itu betul-betul aswaja ya, betul-betul kuat gitu, beliau itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Sinwani, dan ada dia
bisa dilihat di YouTube kalau ikhwan kalau ingin tahu bagaimana Kiai Haji Sinwani itu ngajar di Pakong, Bangkalan, daerah Pakong dari Bangkalan ini. Subhanallah. Baiklah ikhwani, itu sekedar pembukaan dari saya. Baik, malam ini saya akan membaca ayat 3 ayat insyaallah. 56, 57, 58, 59, 4 ayat. 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina, ayat 56 dari surat Al-Kahfi. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirina. Dan tidaklah kami tidak nursilu mengutus al-mursalina para utusan illa mubashshirina kecuali untuk memberi kabar gembira. Itu makna illa mubashshirina wa mundhirina, dan memberi peringatan. Wa yujadilul ladina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqah. Dan orang-orang kafir yujadil, dan orang-orang kafir itu, tetapi orang kafir itu yujadil, mereka itu berdebat, membantah dengan kebatilan, bil batili liyudhidu bihil haqqah, agar supaya mereka itu bisa melenyapkan, atau dengan demikian mereka bisa melenyapkan al-haqqah, kebenaran. Wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa, dan mereka orang-orang kafir itu ittakhadhu menjadikan atau menganggap menjadikan ayat-ayat kami, yakni tanda-tanda kebesaran dari Allah termasuk mukjizat, wa ma undiru, dan apa-apa yang diperingatkan kepada mereka, huzwa, sebagai bahan olok-olokan, huzwan. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, dan siapa adzlam, siapa yang lebih zalim, lebih aniaya dari orang yang adzlamu mimman, dari orang yang dzukira, yang diberi peringatan atau diperingatkan, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Rabbnya, fa'arada anha, maka dia terus berpaling darinya, anha, dari ayat-ayat itu. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa apa yang dikerjakan, yang dilakukan, qaddamat yadahu, yang dilakukan oleh kedua tangannya, yadahu. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, sesungguhnya kami, inna ja'alna, menjadikan, ala qulubihim, di atas hati-hati mereka, akinnatan, tutup-tutup. Akinnah itu jamak daripada kunnatani, akinnah, tutup, ditutup hati mereka, an yafqahuhu, untuk bisa memahaminya, ayafqahuhu, wa fi adanihim waqra, dan kami jadikan di telinga-telinga mereka, azan itu jamak daripada udhunani azan, waqra, tutup, kami beri tutup di telinga mereka, disumbat. Al-waqru itu sumbatan, sumbat. Wa in tad'uhum ilal huda, dan kalaupun kamu Muhammad tad'uhum, memanggil mereka, mengajak mereka, ilal huda, kepada petunjuk, kepada hidayat, falan yahtadu idan abada, mereka itu niscaya tidak akan mendapat petunjuk abadan, selama-lamanya. Saya baca aja, lanjut sampai ke 59. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, wa rabbuka, dan Rabbmu, al-ghafuru, maha pengampun, dzur rahmah, memiliki rahmat. Lau yu'akhiduhum bima kasabu, kalau seandainya dia mengadab Allah itu, lau yu'akhiduhum bima kasabu, karena perbuatan mereka atau apa yang mereka perbuat, la'ajjala lahumul azab, niscaya dia itu akan menyegerakan azab kepada mereka kalau Allah mau mengadab mereka. Tapi tidak dilakukan oleh Allah. Ballahum mau'idun, akan tetapi lahum, mereka mempunyai mau'idun, waktu, lahum mau'idun, waktu, lan yajidu min dunihi mau'ila, ketika datang waktu itu mereka tidak sekali-kali tidak akan bisa menemukan tempat berlindung. Mau'ilun itu tempat berlindung, mau'ila, min dunihi, dari adab tersebut, la yajidu min dunihi mau'ila, tempat berlindung.
Wa tilkal qura ahlaknahum, dan negeri-negeri itu telah sebelum kamu wahai orang kafir, ahlaknahum, kami binasakan mereka. Jadi penduduk negeri sebelum dulu, ahlaknahum, kami binasakan mereka, lamma zalamu, ketika mereka itu aniaya, waja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami telah menetapkan, kami tentukan, kami jadikan mau'idan, waktu tertentu, limahlikihim mau'ida, limahlikihim, untuk kebinasaan mereka, untuk kebinasaan mereka. Baiklah, kita baca tafsir sekarang. Wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil yudhidu bil haqq wa takhudhu ayati wa ma undziru huzwa. Ai lam nursil ar-rusula abathan, kami tidak mengutus para utusan sia-sia, wala liyattakhidahumun nasu arbaban, dan kami juga tidak mengutus mereka agar supaya dianikan oleh manusia sebagai tuhan-tuhan, tidak. Wala liyad'u ila anfusihim, dan kami juga tidak mengutus mereka supaya mereka memanggil, berdakwah kepada diri mereka, tidak. Bal arsalnahum, akan tetapi kami mengutus mereka, yad'unan nasa ila kulli khairin, supaya mereka mendakwai manusia kepada setiap kebaikan, wa yanhauna an kulli syarrin, dan mencegah dari setiap kejahatan, keburukan. Wa yubasyirunahum alam tisali dalik, dan para utusan itu memberi kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti hal itu, bithawabil ajili wal ajil, dengan pahala di dunia dan di akhirat. Wa yunzirunahum ala ma'siyati dzalik bil iqabil ajil wal ajil, dan Rasul itu juga memberi peringatan kepada mereka yang menentang, yang melakukan durhaka, ini menyelisihi dari dakwanya Rasul itu, bil iqabil ajil wal ajil, dengan siksa baik di dunia ataupun di akhirat. Faqamat bidzalika hujjatullah 'alal ibad, dengan demikian tegaklah hujjah Allah atas hambanya. Wa ma'adzalik, walaupun demikian, ya'badz zalimunal kafirun, orang-orang kafir tetap saja zalim dan kafir, tidak menerima kecuali illal mujadalata bil batil, kecuali membantah, berdebat dengan kebatilan, liyudhidu bihil haqqah, untuk menghilangkan, melenyapkan kebenaran. Fasa'u fi nasril batil, orang-orang kafir itu berusaha untuk menolong kebatilan, mahma amkanahum, sebisa mungkin mereka lakukan. Wa fi dahdil haqq wa ibtalihi, mereka berusaha untuk melenyapkan atau membatalkan kebenaran. Wastahza'u bi rusulillahi wa ayati, mereka mengolok-olok Rasul Allah dan ayat-ayatnya. Wa farihu bima indahum minal ilmi, mereka bangga, senang dengan apa yang mereka miliki dari ilmu. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun, tapi Allah ya'ba, tidak menolak Allah, kecuali apa? Ya'ba, enggan, maksudnya apa yang tidak suka dengan dilakukan oleh orang-orang kafir, kecuali Allah apa? Illa an yutimma nurahu, Allah akan terus menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Wa yudhirul haqqa 'alal batil, dan Allah terus akan menampakkan kebenaran atas kebatilan. Qala ta'ala, bal nakdzibu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Nah, akan tetapi kami akan melemparkan dengan kebenaran alal batil, atas kebatilan, fayadmaghuhu, maka kebenaran tersebut akan menghancurkan kebatilan tersebut, fa idza huwa zahiq, dan jadilah kebatilan itu zahiqun, lenyap. Zahiq itu artinya lenyap. Wa min hikmatillahi ta'ala wa rahmatihi, di antara hikmah Allah dan rahmatnya, anna taqyidahu al-mubtilin al-mujalidilina al-haqqa bil batil. Mengapa Allah taqyid itu namanya masyiah, takdir Allah. Nah, Allah itu terus membantah orang-orang yang membatalkan atau berdebat atau membatalkan hak
membatalkan dengan bil batil, dijelaskan oleh Allah. Mereka didatangkan ke hak oleh Allah, mereka mendatangkan kebatilan, Allah mendatangkan yang benar adalah begini. Apa itu? Hikmahnya apa? Min a'dhamil asbabi ila wuduhil haqqi wa tabyini syawahidihi wa adillati. Itu suatu tanda supaya jelas bahwa kebenaran itu pasti benar, dan Allah juga menerangkan syawahid, saksi-saksi dari kebenaran itu, wa adillati, dalil-dalilnya, wa tabyinil batil wa fasadi, dan untuk menjelaskan tentang kebatilan, fayasuddaha fabididdiha tatabayyanul asya'u. Dan dengan lawannya sesuatu akan terang. Bididdiha tatabayyanul asya'. Kita tahu siang karena ada malam. Kita tahu kebenaran karena ada kebatilan, dan seterusnya. Kita lanjutkan ayat 57 sampai 59. Wa man adzlamu, tidak saya bacakan, saya langsung baca tafsirnya. Yukhbiru ta'ala annahu la a'dhamu dhulman. Allah memberitahu bahwa tidak ada yang lebih zalim, wala aktsaru jurman, tidak ada yang lebih besar dosanya, min abdin, dari seorang hamba, zukkira bi ayatillah, diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, wa buyyina lahul haqqu minal batil, diterangkan kepadanya mana yang hak dan mana yang batil, wal huda minad dhalal, mana yang petunjuk dan mana yang sesat, wa khuwifa wa ruhiba wa ruhib, dia diberi kabar petakut, wa ruhiba wa ruhibah, diberi kabar gembira, fa'aradu anha, tapi dia itu terus berpaling darinya. Falam yatadzakkar bima dzukkira bih, dia tidak bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang diperingatkan kepadanya. Walam yarji' amma kana alaihi, dan dia juga tidak kembali dari kesesatannya. Wa nasiya ma qaddamat yadahu, dia melupakan apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya, minadz-dzunubi, dari dosa-dosa. Walam yuraqib 'allamal ghuyub, dia tidak muraqabah, terus mengingat Allah, bahwasanya Allah terus mengintai dia, di mana Allah itu adalah 'allamal ghuyub, yang maha mengetahui hal-hal yang ghaib. Fahada a'dhamu dzulman, dan orang yang seperti ini lebih zalim, minal mu'rid, dari orang yang berpaling, alladzi lam ta'tihi ayatullah, yang orang berpaling tapi belum datang tanda-tanda kebesaran Allah kepadanya. Yang tadi itu datang tapi ditolak. Walam yudzakkar biha, tidak lebih zalim, dia lebih zalim dari orang yang belum tahu ayat-ayat Allah, belum diberi peringati, belum diberi peringatan. Wa in kana zaliman, walaupun dia zalim, fa innahu akhaffu dzulman min hada, orang yang terakhir ini lebih ringan kezalimannya daripada orang sudah tahu, diberi ayat-ayat Allah, tahu ayat Allah tapi menolak. Liqaunil 'asi ala basiratin wa ilmin a'dhamu mimman laisa kadzalik, karena orang yang bermaksiat dan dia tahu, ala basirah wa ilmin, tahu ilmunya, tahu bahwa itu maksiat, a'dhamu, lebih besar dosanya, kedzalimannya, mimman laisa kadzalik, daripada orang yang tidak tahu. Walakin Allah Ta'ala aqabahu bisababi i'radihi an ayatih, tapi Allah terus menyiksa, memberi iqab, siksa kepadanya karena berpalingnya dia dari ayat-ayat Allah, wa nisyanihi lidunubi, dan karena dia merupakan dosa-dosanya, wa ridahu li nafsihi halat asyarri, karena ridha atas dirinya melakukan keburukan, ma'a ilmihi, padahal dia tahu bahwa itu buruk, ma'a ilmihi biha. Apa siksa Allah? An sadda alaihi abwabal hidayah, Allah menutup baginya pintu-pintu hidayat. Bi an ja'ala ala qalbihi akinnatan, Allah menjadikan pada hatinya tutup, ai aghtiyatan, aghtiyah itu jamak ghita, wita'un wita'ani aghtiyah, muhkamatan yang kuat, tamna'uhu an yafqahal ayat, di mana tutup tersebut mencegah dirinya untuk bisa memahami ayat-ayat Allah, wa in sami'aha, walaupun dia mendengarnya.
falaisa fi imkanihi al-fiqhul ladhi yasilul qalb. Dia tidak mampu untuk memahaminya, pemahaman yang sampai ke dalam hati. Wa fi adanihim waqra, ay somaman, sumbatan, somam, ketulian. Somam itu tuli. Kalau waqran sendiri itu namanya sumbatan. Yamna'uhum min wusulil ayat. Sumbatan tersebut mencegah mereka untuk sampai ke telinga mereka ayat-ayat Allah. Wa min sama'iha ala wajhil intifa. Mereka juga tidak bisa mendengarnya untuk bisa mengambil manfaat. Wa idza kanu bihadhil halah falaysa li hidayatihim sabilun. Kalau sudah demikian keadaan mereka, maka tidak ada jalan hidayat kepada mereka. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idan abada. Dan apabila kamu Muhammad memanggil mereka kepada hidayat, petunjuk, falan yahtadu idan abada, maka mereka tidak akan menerima petunjuk selamanya. Li'anna alladhi yurja an yujibad da'iya lil huda, karena yang diharapkan untuk menerima ketika dipanggil dia untuk mendapatkan hidayat, man laisa aliman. Li'anna alladhi yurja an yujiba. Jadi yang diharapkan untuk bisa menerima hidayat itu adalah man laisa aliman, yang belum tahu sama sekali. Mereka sudah tahu, mereka dapat hidayah, sudah dapat petunjuk, sudah dapat tanda-tanda ayat-ayat disampaikan, tapi mereka menolak. Wa amma haula, adapun mereka ini adalah alladzina absaru thumma amu. Mereka tahu, tapi mereka itu buta. Mereka melihat, kemudian mereka jadi buta. Wa ra'au tariqal haqqi haqqan. Mereka melihat jalan kebenaran, fataraku, kemudian mereka meninggalkan. Wa tariqad dhalali dhalalan fasalaku. Mereka tahu ini jalan sesat, tapi mereka terus menjalaninya. Wa aqabahumullahu bi ikfalil qulub. Allah menyiksa mereka dengan menutup hati mereka, wa tab'i 'alaiha, dan dicap hatinya. Nah, mungkin ingat salah satu hadis ikhwani, man taraka salasa juma'in tahawunan taba Allahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan salat Jumat dengan lalai, sengaja, 3 kali Jumatan, dan tidak harus berturut-turut, satu entahlah Allah, apalagi berturut-turut 3 kali saja, Allah akan menutup hati dia. Taba Allah ala qalbi. Jadi maksudnya apa kata ulama? Dia tidak akan bisa menerima kebenaran terus setelah itu, walaupun diberi ini dan sulit, kecuali kalau dia sudah sadar mau bertaubat. Taba Allah ala qalbi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Falaisa fi hidayatihim hilatun wala tariqun. Maka tidak ada jalan lagi, hilah, jalan lagi, alasan apa? Wala tariqun, jalan, fi hidayati, untuk mereka mendapatkan hidayat. Wa fi hadhil ayah, dalam ayat ini kata Syekh Sa'di, minat tahwifi, ada kabar petakut, liman tarakal haqq ba'da ilmi, bagi orang yang tahu kebenaran, kebetulan dia meninggalkannya. Wa an yuhala bainahum, ini juga siksa Allah, akan ada dibentengi di antara mereka, wa bainahu, dan kebenaran dengan tutup. Wala yatamakkan minhu ba'da dalik, di mana dia tidak akan bisa mencapai kebenaran itu. Ma huwa a'dhamu murhibin wa zajirin an dalik. Itulah paling besarnya rasa kabar berita yang menakutkan. Wa zajirin, an dalik, yang bisa mencegah hal itu. Summa akhbara ta'ala an sa'ati maghfiratihi wa rahmati. Kemudian Allah memberitahu bagaimana luasnya rahmatnya dan maghfirahnya. Wa annahu yaghfirud dzunub, bahwasanya dia itu mengampuni dosa-dosa. Wa yatubullahu ala man yatub, Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Fayataghammaduhu bi rahmatihi, maka Allah akan meliputinya dengan rahmatnya. Wa yashmaluhu bi ihsani, dan meliputinya dengan kebaikannya. Yataghammad itu sama dengan yashmal, artinya yashmal. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu law akhadal ibadah, kalau seandainya Allah itu menyiksa, memberi adab
kepada hamba-hambanya, langsung semuanya, ala ma qaddamat aydihim, karena apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, minad dzunub, dari dosa-dosa, la ajjala lahumul adab, niscaya Allah bisa menyegerakan adab kepada mereka. Walakinnahu ta'ala halimun, tapi Allah itulah zat yang maha penyantun. La yu'ajjilu bil uqubah, Allah tidak terburu-buru dengan memberi siksa. Bal yumhil wa la yuhmil. Perhatikan baik-baik. Bal yumhil wa la yuhmil. Jadi ada kaidah ya, apa istilah gitu. Allahu yumhil wa la yuhmil. Amhala itu dari kata mahalah, mim ha lam. Sementara yang kedua dari kata hamalah, ha mim lam. Allahu yumhil wa la yuhmil, bal yumhilu wa la yuhmil. Allah itu menunda, itu makna amhala yumhil wa la yuhmil, dan Allah tidak membiarkan, ditunda tapi tidak dibiarkan, tidak lalai Allah, tidak lupa. Allahu yumhil wa la yuhmil, Allahu yumhil wa la yuhmil. Wadzunubu la budda min wuqu'i athariha, dan dosa itu pasti ada itu athariha, ada bekasnya, pasti ada pengaruhnya. Wa in ta'akhkhara anha, walaupun terlambat, nah muddatan tawilah, dalam jangka lama mungkin. Walihada qala ta'ala bal lahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila, ay lahum mau'idun, mereka punya waktu, yujazawna fihi bi a'malihim, mereka mendapat balasan karena amalan mereka. Nah, wa in la budda lahum, itu pasti, la manduhata lahum anhu, tidak ada pilihan lagi bagi mereka, wala maljah, tidak ada tempat berlari, wala mahid anhu, dan tidak ada tempat lari darinya. Wa hadhihi sunnatuhu fil awwalin wal akhirin, itu sudah jadi sunnah Allah dari dulu dan sampai sekarang. Wa an la yu'ajilahum bil iqab, Allah tidak terburu-buru menyiksa mereka. Bal yastad'ihim ila taubati wal inabah, tapi Allah mengajak mereka supaya bertaubat dan mendekatkan diri. Fa in tabu wa anabu, kalau mereka bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah, wa faralahum wa rahimahum, Allah akan mengampuni mereka dan merahmati mereka. Wa azala anhumul iqab, dan Allah akan menghilangkan siksa dari mereka. Wa illa, kalau tidak, fa inistamarru ala dzulmihim wa inadihim, kalau mereka terus berada dalam kedoliman dan terus dalam pembangkangan. Nah, wa ja'al waqtul ladzi ja'alahu mau'idan lahum, dan sudah tiba waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah, anzala bihim ba'sah, maka Allah akan menurunkan kepada mereka itu adabnya. Walihada qala ta'ala wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, itulah umat-umat yang dulu kami binasakan mereka ketika mereka zalim, ai bidulmihim la bidulmin minna, bukan karena kezaliman dari kami. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan masa waktu tertentu untuk kebinasaan mereka, ay waqtan muqaddaran, waktu yang tertentu, la yataqaddamun anhu wa la yata'akhkharun, mereka tidak bisa yataqaddamun anhu, menolak, berpaling, kembali lagi, yata'akhkharun juga tidak bisa mengakhirkannya. Nah, dalam surat An-Nahl Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamman. Seandainya dan kalau Allah itu menghukum, yu'akhidullah an-nasa, manusia, bidzulmihim, karena kezaliman mereka, langsung karena itu langsung disiksa, azab langsung, apa terus? Ma taraka 'alaiha min dabbatin, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkan oleh Allah di bumi ini, min dabbatin, dari makhluk yang melata pun sekalipun, mati semuanya kalau Allah menyegerakan siksanya. Walakin yuakhiruhum, tapi Allah itu menunda, menangguhkan kepada mereka, ila ajalin musamma, sampai kepada waktu yang tertentu. Terus lanjutan ayatnya, fa idza jaa ajaluhum
fa idza ja'alahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila sudah datang waktu mereka itu yang sudah ditentukan, nah, maka mereka itu tidak dapat la yastakhiruna sa'atan, menunda sesaat pun, wala yastaqdimun, juga mereka juga tidak bisa minta supaya dipercepat, wala yastaqdimun. Itu di surat An-Nahl. Nah, di surat yang lain saya lupa suratnya. Nah, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau di An-Nahl itu fa dulu, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Terus di surah apa? Lupa. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi ajal di sini ikhwani jangan diartikan hanya ajal umur ya, usia, jangan. Ajal di sini termasuk siksa Allah. Nah, siksa Allah yang dijatuhkan kepada manusia, yang diturunkan kepada manusia. Jadi bukan hanya ajal kematian di sini, enggak. Kalau sudah tiba siksa Allah, nah ya termasuk ajal, itu mana? Ajal yaitu kematian, itu ajaluhum. Demikian kajian kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan ayat 60 dan selanjutnya itu cerita tentang Nabi Musa. Nah, dan ghulamnya dan bersama Nabi Khidir. Nah, itu cerita atau Nabi Khadir. Nah, di Indonesia kan Nabi Khidir, Nabi Khadir. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri lekode kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.